Oke guys, ketemu lagi dengan saya Selamat Riyadi, pemilik klinik dan apotek Setia Medika. Kali ini saya akan melakukan review atau demonstrasi cara pengecekan gula darah, asam urat, dan kolesterol menggunakan alat EasyTouch. Nah, alat EasyTouch sendiri ini sudah banyak digunakan sebagai mini test atau tes cepat terhadap pemeriksaan asam urat, gula darah, dan kolesterol di apotek atau klinik ini, bahkan rumah sakit besar ya. Kebanyakan kenapa saya mereview tentang dengan merek EasyTouch, karena EasyTouch ini alatnya sangat mudah ditemukan, termasuk refillnya juga banyak dijual di apotek-apotek maupun toko alat kesehatan di mana saja se-Indonesia Raya, merdeka, adil, dan sejahtera. Oke. Kali ini saya akan dibantu oleh asisten saya. Ini nakes perawat. Ini nanti yang akan membantu melakukan pengecekan asam urat, kolesterol, dan gula darah langsung kepada saya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi saya pertama akan menjelaskan tentang alat ini. Kita akan melakukan unboxing terhadap alat ini ya. Jadi alat ini merupakan mini tes yang dapat mengetes 3 parameter ya, 3 parameter penyakit, yaitu gula darah, asam urat, dan kencing manis. Di mana tiap parameter tes menggunakan strip ya, strip tersendiri-sendiri. Ini untuk kolesterol, ini untuk gula darah, tulisannya glukose. Ini untuk asam urat, tulisannya urik asid. Nah, di sini di setiap alat ini ya, saya kasih tahu, di setiap strip ini ada chipnya, di mana chip tersebut mengandung atau terdapat simbol khusus. Nah, ada simbol angka, kode angka di setiap chip tersebut, karena di setiap kita misalnya mau beli, tentu saja kodenya nanti beda-beda di sini. Saya coba lihat di sini lebih dekat. Lah, ini di sini ada tulisan 9227. Di sini isinya ini isi 10 ini. Nah, ini stripnya kayak gini ya. Di sini juga tertulis 9227. Kodenya, kode dari chip alat tersebut. Beda botol, beda kode. Nah, hati-hati, makanya setiap beda botol itu beda kode. Dan setiap kode ini, chip ini harus digunakan sesuai dengan strip yang sama kodenya. Berarti kalau mau menggunakan ini harus tulisannya 9227. Di sini pun nanti akan muncul terbaca kodenya itu 9227. Kita nanti peragakan ya. Ini yang untuk strip kolesterol. Strip kolesterol ini satu flash ini isi 10. Ini harganya paling mahal, sekitar 150-an ya. Jadi kalau ngecer itu 15.000, berarti 15.000 satu strip ya. Kemudian yang ini strip glukose. Coba dilihat sini. Strip glukose ini isinya 25 ya. Ini kodenya, di sini ada kode di sini 2393 ini. 2393. Tentu saja nanti chipnya yang di sini kodenya juga 2393 ini. Nah, ini 2393. Nah, ini isi 25. Harga refillnya isi 25 itu harganya sekitar 90.000 sampai 100.000. Yang ini asam urat ya. Di sini warnanya kuning, urik asid. Ini juga isinya 25. Kita lihat kodenya di sini adalah 8404. Nah, 8404. Nah, ini tentu saja chipnya di sini tertulis 8404. Dan begitu dimasukkan nanti di monitor sini tertulis 8404 juga tentunya. Oke, selain itu, selain alat ini juga ada alat pembantu lainnya yang nanti difungsikan untuk mengambil sampel darahnya. Yang pertama ini adalah pen, semacam pen ini. Coba lebih dekat sini.
ini pen ini fungsinya adalah untuk menusuk ya, menusuk permukaan kulit kita agar nanti keluar darah. Coba sini, coba lebih dekat. Nah di sini di pen tersebut ini terdapat angka yang menunjukkan kedalaman dari pen tersebut. Misalnya kita putar satu ya, di sini satu berarti kedalamannya sekitar 1 mili ya. Kalau dua sekitar 2 mili. Nah, ini fungsinya kenapa? Kok ada kedalamannya, set untuk kedalamannya, karena permukaan kulit orang-orang kadang beda. Bagi kita mungkin yang kerja kantoran atau jarang kerja keras ya, bukan pekerja kasar, tentu saja permukaan kulit kita lebih tipis. Kalau untuk pekerja kasar, misalnya buruh atau misalnya tukang batu dan sebagainya, itu biasanya permukaan kulitnya lebih tebal, makanya bisa diatur di sini. Nanti bentuk jarumnya kayak ini guys. Nah ini guys, ini jarumnya, di blood lancet namanya. Ini namanya blood lancet. Ini jarumnya di sini. Nah kayak gini. Nanti kita di sini tuh tinggal buka jarumnya. Nah di sini kita buka. Set. Oke. Nah nih keluar nih jarumnya nih. Nanti kita isikan di sini ya, sebagai persiapannya. Kita isikan di sini. Ini kita ganti karena ini sudah kepakai. Jadi pemakaiannya satu saja. Jadi one use only, satu pasien satu jarum. Nggak boleh ganti-ganti karena beresiko terhadap penularan penyakit ya. Coba sini, kita masukkan di sini jarumnya ya. Kita masukkan, kemudian kita ini putar sini. Nah, kemudian kita set kedalamannya. Kita set kedalamannya sini. Kemudian kita tarik ini. Nah, nanti kalau kita misalnya mau ngambil darah, tinggal kita tempelkan ke sini, kemudian kita pencet yang ini. Nah, itu nanti ya. Kemudian yang berikutnya kita butuh alkohol swab. Alkohol swab ini fungsinya adalah untuk membersihkan permukaan kulit yang akan kita ambil sampelnya ya. Kita akan ambil sampelnya, kita bersihkan terlebih dahulu, takut kotor dan sebagainya, agar juga ini karena mengandung alkohol paling tidak memberikan sedikit antiseptis ya, sebagai antiseptis ya. Oke, kita akan mulai. Mudah-mudahan nanti hasil tesnya saya normal semua guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba deket aja ya, kameranya dekat biar nanti bisa terlihat. Coba Baan di sini. Jadi kita awal-awal pertama, nah kita coba lihat biar nanti jelas ini. Kita tentu saja di sini baterainya ini baterai A3 2 biji ya. Nah, setelah kita nyatakan ini hidup ya, misalnya awal ini misalnya kita coba misalnya lepas, ini baterainya kita baru masang misalnya, ini alat akan berbunyi ya, barusan bunyi dekat sini. Nah, ini akan muncul, ini kita bisa set tanggalnya dan jamnya, tanggal berapa dan jam berapa, ini bulannya, ini tahunnya, ini jamnya ya. Karena saya tinggal gini ngesetnya. Nah, ini berarti ini misalnya sekarang bulan berapa? Bulan 2 ya. Nah, kemudian ini tahunnya. Ini tahunnya. Oh, jamnya ini. Oke lah, nanti itu gampang teknis ya. Setelah kita di set, kita biarkan alat ini diam dulu. Nah, baru kalau monitor yang di sini ini hilang, angka ini hilang, ya setan kita tadi itu hilang, setan waktunya kita itu hilang terkait tanggal dan harinya dan jamnya, ya itu berarti alat ini sudah ready atau siap untuk digunakan. Nanti akhirnya bunyi lagi biasanya, kita tunggu beberapa menit. Nah itu kan,
Coba sini, kameranya mendekat. Ini hilang sudah. Nah, hilang sudah. Nah, kita siapkan tadi ini. Ini yang pertama kita coba dari gula darah dahulu, karena gula darah ini waktu analisanya yang paling cepat, sekitar 10 detik hasilnya bisa langsung keluar. Ini kita lihat coba ya. Ini angkanya 2393 ya. Jadi chipnya itu 2393. Kita masukkan di sini chipnya ya. Kita masukkan sini, dapat 2393. Oke. Nah, baru kita ambil stripnya dari sini ya. Kita ambil stripnya. Kalau memang ini benar valid ya, ini akan muncul 2393 juga ya. Jadi setelah kita coba lebih dekat sini. Nah, ini stripnya. Nah, stripnya ini stripnya kita masukkan ke sini. Ini di sini ada gambar tetesan darah. Ini panahnya ke sini ya, panahnya ke sini. Jadi kita ngambil darahnya itu nanti dari sini, dari sini ya. Nah, ini ada porinya sebenarnya, ada lubang di sini. Jadi begitu nanti ada darah di sini kita ambilin gini, akan masuk nanti ke pori-pori pada alat ini. Jangan lupa untuk sampelnya sebisa mungkin harus betul-betul cukup sampelnya. Dalam arti di sini nanti lubang ini akan penuh dengan darah ya. Kita coba. Ini tadi 2393 ya. Kita ambil dari flash yang ini, botol yang ini, glukos 2393 ini ya. Ini akan muncul angka yang sama. Kalau muncul angka yang sama berarti ini valid ya, antara chip dan stripnya ini nyambung. Nah, ini 2393. Oke, coba ulangi lagi. Kita ulangi lagi misalnya. Coba ini. Oke, ini akan 2393. Akan muncul tulisan 2393. 2393. Oke, ini akan muncul permintaan tetesan darah kedip ini. Jadi ada kedip seperti ini berarti sudah siap untuk dimasukkan sampel darah. Nah, sekarang sampel darahnya ini bisa diambilin. Ini yang diperiksa saya atau Mbak Ar ini yang diperiksa. Oh, Mbak Ar aja ini Mbak Ar aja ini ya. Di sini. Oke, biar saya itu bisa enak langsung ngomong. Nih, coba deket sini. Ini biasa periksa orang tapi nggak pernah diperiksa. Jadi sekarang giliran diperiksa ya. Nah, nih. Ini basah, kita basahi dengan alkohol, lalu kita biarkan agak kering sedikit ya. Kalau misalnya kita langsung tusuk, tentu saja darahnya itu akan larut pada alkoholnya. Akhirnya darahnya blueber. Setelah kita kering ini, baru kita lakukan pengambilan sampel. Tadi ini kita atur di setnya itu di angka 2, lalu kita tarik. Nah, kita tarik, kemudian nanti kita tinggal mencet ini ya. Begini ya. Oke. Coba. Nah, kerasa? Nah, ini sudah muncul. Muncul ini darahnya. Nah, ini muncul. Nah, ini untuk sampel gula darah ini cukup. Nah, coba ya ini ya. Nah, ini udah penuh nih. Udah penuh dengan darah. Nah, ini akan muncul selama 10 detik. Ini hasilnya adalah saya sambil lakukan pencatatan. Hasilnya adalah 111. Nah, 111 nih hasilnya ya. Nanti saya terkait parameternya normalnya akan saya jelaskan. Oke. Untuk gula darah selesai. Kemudian untuk kolesterol, untuk asam urat ya. Untuk asam urat ya. Jangan lupa beda chip, beda parameter ya. Jadi ini parameter, ini chipnya diambil dari tadi itu botol yang kuning 8404 ya, 8404 kita masukkan ke sini. Ini akan muncul seharusnya kode yang sama 8404. Coba perhatikan. Oke, siap-siap kamera. Ya, ini 92. Berarti ini nggak cocok. Kita ulangi lagi sampai angkanya sama.
valid kalau sama. 8404 ini berarti bener. Tadi itu mungkin ada sisanya hasil pengetesan yang sebelum-sebelumnya. Makanya sebelum sama angkanya jangan masukkan sampel darahnya karena hasilnya tidak akan valid, tidak akurat karena antara chip dan stripnya ini tidak sinkron atau tidak nyambung. Coba kita ini. Wah, ini. Nah, ini selama 20 detik sudah. Ini kita tunggu waktu analisanya sekitar 20 detik saja. Oke. Nah, ini hasilnya 5,7. 5,7 ya. Ini kita tulis di sini 5,7. 5,7. Oke, untuk kolesterol itu sama, langkahnya sama. Cuman waktu analisanya untuk kolesterol itu adalah sekitar 120 detik atau sekitar 2 menit. Jadi, oke, saya jelaskan sekarang. Terus bagaimana untuk menyimpulkan apakah orang tersebut mengalami hiperglikemi atau mengalami asam urat yang tinggi. Gini, jadi untuk gula darah, orang dinyatakan punya penyakit gula darah ya. Dalam pengecekan kalau untuk pasien baru, dalam pengecekan 3 kali berturut-turut ya, dia menunjukkan untuk gula darah acak. Gula darah acak itu gula darah yang diambil tanpa puasa, sewaktu-waktu menunjukkan angka di atas 200 ya. Angkanya yang tadi menunjukkan 200 mg per desiliter. Jadi hasil pengukuran tadi asisten saya itu adalah 111 ya. Berarti di bawah 200. Berarti dia tidak mempunyai penyakit gula darah atau kencing manis ya, atau diabetes. Sedangkan untuk asam urat, lagi untuk gula darah ini kalau orangnya puasa itu beda parameternya. Jadi untuk orang yang berpuasa, gula darahnya normalnya adalah di bawah 125, di bawah 125 miligram per desiliter. Jadi saya ulangi, untuk yang puasa itu dalam hal ini selama 8 jam tidak makan. Selama 8 jam tidak makan, dia gula darahnya harusnya normalnya di bawah 125 mg per desiliter ya. Oke, untuk asam urat sendiri ini parameternya adalah orang dinyatakan mempunyai kadar asam urat yang tinggi bila hasil pengukurannya adalah di atas 7. Nah, kalau di bawah 7 itu berarti normal, di mana asam urat ini tidak dipengaruhi oleh orangnya habis makan atau sebelum makan. Jadi puasa nggak puasa parameternya sama, adalah di bawah 7 ya. Kemudian untuk kolesterol ini angka normalnya adalah untuk orang yang tidak dinyatakan menderita penyakit kolesterol itu adalah di atas 200 mg per desiliter hasilnya ya. Di sini hasil untuk alat ini adalah kolesterol total ya. Jadi kolesterol total ini bukan LDL atau HDL tapi kolesterol totalnya ya. Untuk orang yang dinyatakan tidak menderita penyakit kolesterol adalah hasilnya tentu saja di bawah 200 mg per desiliter. Nah, tapi harus kita sadari bahwa ini adalah alat ini adalah tes cepat, istilahnya rapid test, tapi bukan rapid testnya COVID ya. Ini rapid testnya untuk gula darah, asam urat, dan kolesterol. Sebenarnya ada lagi untuk mengecek hemoglobin atau darah merah. Prinsipnya sama seperti yang pernah saya jelaskan tadi. Cara-caranya sama, cuma parameternya ada yang berbeda. Nah, jangan lupa kalau setelah menggunakan alat ini, ya, untuk jalurnya kita ini harus 1 kali pakai. Kita harus buang, ya, ini sudah saya buang. Kemudian masukkan semua
chip-chipnya sesuai dengan tempatnya. Nah, misalnya ini sesuai dengan tempatnya di sini. Di sini, nah, biar tidak lembab. Di sini kebetulan ini penguncinya bagus alat ini. Nah, demikian cara melakukan pengetesan tes cepat terhadap gula darah, asam urat, dan kolesterol. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Bila ada pertanyaan terkait alat ini, bisa langsung komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.